Kan dipasangkan dengan siapapun di Jakarta, Kaisang pasti KO lah, sama Anies ya pasti susah untuk menangin itu. Pasangin dengan Ridwan Kamil juga begitu tuh. Jadi tetap Jakarta itu tetap ada figur Anies yang kuat. Backup kulturalnya ada pada PKS, kan PKS itu semacam air yang mengalir terus-terus di Jakarta, kan nggak pernah turun loh suara PKS di Jakarta. Jadi kelihatannya justru kombinasi itu antara Anies dan Sohibul misalnya, itu yang memungkinkan panen raya PKS di Jakarta kan. Anies tambah Sohibul kan yang di Sohibul yang ya. Jadi Anies tambah Sohibul lebih besar dari perjumlahan dua mereka itu. Prinsipnya adalah the whole is greater than the sum of its parts. Jadi penambahan dua orang ini justru melampaui jumlah konstituen yang mereka miliki. Jadi efeknya lebih besar penjumlahan antara PKS dan Sohibul sebetulnya dengan Anies dibandingkan penjumlahan Ridwan Kamil dengan Kaisang misalnya kan. Presiden Partai Keadilan Sejahtera Ahmad Syaiqo menyatakan partainya akan mengusung Anies Baswedan dan Sohibul Iman sebagai bakal calon gubernur dan bakal calon wakil gubernur pada Pilkada Jakarta 2024. Ia menuturkan, hal itu diputuskan usai mendengar beragam aspirasi dan masukan dari Dewan Pimpinan Wilayah PKS. Syaiqo mengaku, DPP sudah menerima surat dari struktur DPP PKS DKI Jakarta yang sudah mengusulkan nama-nama calon gubernur dan calon wakil gubernur DKI Jakarta ke DPP PKS. Di sisi lain, PKS juga mendengarkan usulan dari para tokoh ulama, habaib, tokoh-tokoh lintas agama, bahkan yang datang dari DPP PKS, para agamawan, para cendekiawan, serta masyarakat di DKI Jakarta. Ia menyebut, PKS juga mempertimbangkan segala aspek calon pemimpin yang baik. Ya betul, jadi politik Jakarta itu ada politik yang terbuka, mata internasional di Jakarta, sehingga efek bansos BLT CS itu tidak sekuat kalau itu dilakukan di daerah. Dan saya kira PKS menghitung itu juga, bahwa kalau misalnya Anies ditaruh di situ dan akan diganggu, nah gangguannya bisa diminimalisir dengan opini publik yang tiap hari. Jadi kan setiap penduduk Jakarta akan me-watch kecurangan itu. Masalahnya di situ. Jadi PKS mungkin dapat info itu, bahwa kalau yang ditaruh itu seorang yang justru berseberangan dengan politik Pak Jokowi, maka rakyat lebih rela untuk menjaga suara. Kalau dia sekedar tokoh yang populer tapi tidak punya posisi oposisi pada kekuasaan, itu rakyat Jakarta menganggap ya udahlah, suka-suka lu deh. Kira-kira itu poinnya. Jadi semakin beroposisi, semakin kuat legitimasi di Jakarta. Sementara itu, Partai Kebangkitan Bangsa mengatakan, Sohibul memiliki kemampuan mumpuni untuk bertarung di Jakarta bersama Anies. Langkah PKS itu bagian dari seni politik, yaitu menciptakan kemungkinan. PKB sedang menyiapkan kemungkinan yang lain. PKB juga menyiapkan kader-kader internal yang bisa disandingkan dengan Anies Baswedan. Namun, jika Anies bagian dari kader PKB, tentu tidak akan menawarkan calon wakil gubernur. Keputusan siapa yang bakal diusung PKB di Pilkada Jakarta akan diumumkan oleh Ketua Umum PKB Mohaimin Iskandar. Keputusan tersebut bakal diumumkan usai PKB menemukan format terbaik sembari membaca dinamika yang berkembang. Hal itulah yang membuka kemungkinan komunikasi dengan partai-partai lain, termasuk dengan PDIP. PKB telah memberikan ruang kepada Anies Baswedan untuk berkomunikasi dan mematangkan persiapan. Salah satunya menyelaraskan frekuensi Anies dan PKB untuk membangun Jakarta ke depan. Dan itu yang menunjukkan bahwa realisme PKS itu bukan politik transaksi sebetulnya, tetapi dia ngerti bahwa basis legitimasi dia memang ada di Jakarta, dan Anies menjadi penyumbang suara terbesar ketika dia dicalonkan kemarin sebagai presiden penantang Pak Prabowo. Jadi sekarang kita pakai istilah itu, coattail efeknya adalah akibat jas dari Anies, dan PKS terima efek ekor jasnya. Ya, Caimin tahu bahwa PKB bertambah 2 kali lipat, hampir 2 kali lipat suaranya di parlemen, dan keterangan itu tentu dijadikan alasan PKB untuk meminang PDIP kan demi Anies. Tapi PDIP punya hitungan lain. Itu berarti kalau Anies menjadi guru besar di Jakarta, itu Puan jadi kecil dong kan. Tukar tambahnya itu, trade off-nya ada di situ tuh. Tetapi sekali lagi societal base-nya itu antara PKB, Nasdem dan PKS itu kuat sekali untuk membackup suara Anies di Jakarta.
Partai Keadilan Sejahtera memastikan untuk mengusung nama Muhammad Sohibul Iman menjadi bakal calon Gubernur Daerah Khusus Jakarta di Pilgub DKI Jakarta 2024. Hal tersebut merupakan hasil kesepakatan yang diambil dalam rapat Dewan Pimpinan Pusat dengan Majelis Syuro PKS beberapa waktu lalu. Sohibul Iman selama menjadi Presiden PKS telah berkontribusi besar terhadap meningkatnya perolehan suara dari kursi partai di parlemen. PKS memperoleh 11,49 juta suara atau sekitar 8,21% di pemilu 2019. Jumlah ini naik signifikan ketimbang pemilu 2014 yang memperoleh 8,46 juta suara atau 6,77%. Pilpres 2029 dianggap banyak problem etis, banyak problem administrasi yang ngaco. Dikoreksi lah di Jakarta hari ini. Jadi potensi mengkoreksi Pilpres sebetulnya adalah pada Pilkada Jakarta tuh. Dan kelihatannya itu akan terjadi dan semua mata internasional juga menginginkan supaya Jakarta itu betul-betul kedap dari segala macam kecurangan yang kemarin dibayangkan terjadi terulang di Jakarta seperti pengulangan dari Pilpres. Adapun Anies telah memperoleh rekomendasi dukungan menjadi calon Gubernur DKI Jakarta oleh Dewan Pimpinan Wilayah PKB Jakarta. Namun, banyak pengamat menilai dukungan PKS kepada Wakil Ketua Majelis Syuro Sohibul Iman menjadi bakal cagup DKI Jakarta merupakan kode politik bagi Anies Baswedan dan partai yang hendak mengusungnya. Tujuannya agar Sohibul dilirik sebagai pasangan bakal cawagup. Anies dan Sohibul memiliki potensi kuat jika bersatu dalam pemilihan kepala daerah DKI Jakarta. Apalagi, PKS dan Anies juga memiliki sejarah lama saling mendukung dalam kontestasi politik. Anies diingatkan agar segera merespon kode tersebut. Jika tidak, nantinya yang meminang PKS justru dari Koalisi Indonesia Maju. Sudah sewajarnya PKS menaikkan posisi tawar yang tinggi dalam Pilkada DKI Jakarta kali ini. Apalagi PKS merupakan partai pemenang Pileg DKI Jakarta 2024 dan sudah 10 tahun ini hanya menjadi sosok di belakang layar dalam perebutan kursi eksekutif di Jakarta dan Pilpres.